Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat serta para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu baik, maka Allah akan pahamkan kepada dia urusan agama ini. Tentunya paham, bukan hanya paham, tapi bagaimana kemudian mengamalkan apa yang dipahami dari urusan agama ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang ingin terus memahami urusan agama sehingga bisa mengamalkan dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam mari kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sebagai umatnya Rasulullah, sadarilah bahwasanya kita memiliki kewajiban, dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ingat surah Al-Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kalau kalian mengaku cinta kepada Muhammad, mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Siapa aku sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaatnya karena usaha kita, karena jerih payah kita selama hidup di dunia untuk terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah diumumkan di grup, bahwasanya pada malam hari ini kita masuk materi baru. Karena materi mendidik anak bersama Nabi kemarin sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, pengaplikasian dari ilmu yang kita dapatkan berkaitan dengan mendidik anak. Maka pada malam hari ini dan mudah-mudahan kedepannya nanti juga bisa lanjutkan terus. Kita akan membahas tentang adab dan akhlak dalam Islam. Sengaja saya angkat tema ini, materi ini, karena kayaknya selama ini belum pernah fokus. Artinya belum pernah fokus kita bahas berkaitan tentang adab dan akhlak. Ya, pernah kita bahas, mungkin ustaz-ustaz yang lain juga, ustaz-ustaz yang lain juga pernah menyampaikan, hasilnya mungkin segelintir. Jadi harapannya dengan mempelajari, mengkaji adab dan akhlak dalam Islam, mudah-mudahan kita bisa paham untuk kemudian nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, para ulama Allah Subhanahu wa taala, saya ambil dari kitab Mizanul Muslim. Ya. Ini sebagai marji utama, meskipun nanti kita ambil juga dari beberapa kitab yang lain dan penjelasan daripada tokoh-tokoh Islam atau ustaz-ustaz, ulama-ulama yang lain berkaitan tentang adab dan akhlak. Yang pertama sekali tentunya kita akan bahas pengertian akhlak. Ya, akhlak itu berasal dari kata khuluq, khalaqa. Ya, khuluq itu kalau secara bahasa artinya apa? Tabiat atau perangai. Itu dikatakan khuluq, itu tabiat atau perangai. Itu makna akhlak secara bahasa. Ya. Nah makanya Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan khuluq dalam bahasa Arab artinya ada etika yang mengendalikan seseorang dalam bertindak dan bersikap. Etika atau sikap yang mengendalikan seseorang dalam bertindak maupun bersikap. Khuluq, ya, akhlak. Adapun secara istilah, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa
yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Artinya muncul secara spontanitas, atau kalau bahasa apanya lain apa? Otomatis gitu ya, tanpa dipertimbangkan dulu. Yang tertanam, sifat yang tertanam dalam jiwa yang muncul ya dengan kemudahan tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Ya, itu akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian juga dari ulama yang lain, diantaranya Ibnu Mashkawih, beliau mengatakan akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa, darinya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah dan tidak memerlukan pertimbangan. Berarti hampir mirip dengan penjelasan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, makanya kalau dikaitkan dengan kata Islam, maka berarti akhlak itu berarti apa? Adab dan sopan santun yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya para sebagian ulama memaknai adab itu sama dengan akhlak, sama dengan adab, gitu loh. Ada kesamaan, namun ada juga perbedaannya. Ya, ada juga perbedaannya. Bagaimana dengan adab? Nah, ini adab kalau kita boleh meminjam ya. Saya pernah mendengar Ustaz Adi Hidayat menjelaskan tentang perbedaan adab dan akhlak, itu menarik, simple. Beliau mengatakan seperti ini, kalau adab itu nilai-nilai kebaikan atau nilai kemuliaan yang ada pada diri seseorang yang diperoleh dari proses pendidikan, dari proses pembelajaran. Ya, nilai-nilai kebaikan atau kemuliaan yang ada pada diri seseorang yang itu diperoleh dari proses pendidikan atau pengajaran. Nah, makanya ada istilah kata peradaban gitu ya. Kalau dulu kita dengar ada peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani kuno, gitu ya. Kenapa dikatakan peradaban? Karena memang mereka terbangun peradabannya. Sehingga adab ini menurut beliau ini bukan berarti harus muslim saja. Orang kafir pun bisa dikatakan memiliki adab. Contoh ini, contoh di Jepang, Pak. Di Jepang itu budaya antri itu sudah apa ya? Sudah biasa. Kalau kita bandingkan di Indonesia, kira-kira lebih tertib mana kalau soal antri? Jepang atau Indonesia? Jepang. Mungkin kita pernah dengar gini, ungkapan seperti ini. Justru orang-orang kafir yang menerapkan nilai-nilai Islam, orang Islam malah meninggalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Pernyataan ini saya rasa ada benarnya, ya. Karena setiap nilai-nilai yang baik, etika-etika yang baik, itu pasti sumbernya dari Islam, Pak. Sumbernya dari Islam, Bu. Jadi nggak kemudian kita katakan, wah orang kafir pun memiliki adab baik, tidak. Itu sumbernya dari Islam. Ya, jadi misalnya tadi orang Jepang, mereka dari kecil kadang kita lihat anak-anak Jepang itu ramah gitu kan. Kalau jumpa orang nyapa, jumpa orang sapa gitu. Karena memang dari kecil sudah diajarkan, dibiasakan, didisiplinkan. Makanya ada istilah kedisiplinan. Dari kecil sudah diajari. Makanya dalam kitab pun kemarin kita bahas pendidikan anak bersama Nabi kan para ulama salaf sering mengatakan adibu auladakum. Ajari anak-anak kalian adab. Ya, kemarin saya katakan seringkali justru kita yang meninggalkan nilai-nilai Islam, tapi orang kafir yang mengambil. Makanya kejujuran, ya kan, kemudian apa namanya sikap tanggung jawab, itu bukan hanya dimiliki orang-orang Islam, namun itu memang diperintahkan dalam Islam, berlaku jujur, tanggung jawab, amanah. Tapi apakah kemudian orang kafir tidak melakukannya? Belum tentu. Justru terkadang mereka lebih apa namanya? Lebih kuat dalam pengamalannya. Saya pernah baca dulu tahun berapa itu? Di Jepang ada menteri ekonomi. Menteri ekonomi dia namanya Akira. Tertuduh melakukan korupsi. Masih tertuduh ini. Karena tertuduh melakukan korupsi, akhirnya dia mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal belum terbukti. Ternyata setelah diselidiki, ya kan, diselidiki, nggak terbukti. Ternyata yang melakukan korupsi siapa? Bawahan dia, bukan dia.
Padahal kalau kita menurut logika kita, ya udahlah kembali menjabat gitu ya kan. Tapi tidak. Menteri akhirat tadi malah dia tetap nggak mau kembali menjabat, dia tetap mengundurkan diri. Karena mengapa dia mengatakan seperti ini? Karena ini perbuatan bawahan saya. Berarti saya nggak becus mengatur bawahan saya. Oh, ini kejujuran yang luar biasa, apa namanya? Mentalitas yang luar biasa yang itu mungkin atau fakta ya, yang sangat sedikit sekali dimiliki oleh pejabat-pejabat di negeri yang mayoritas muslim. Ya kan? Karena tidak sedikit kita lihat yang bukan ahlinya menjabat, yang sudah jelas-jelas pernah jadi narapidana boleh menjabat lagi. Kan gitu kan? Tidak malu dengan kelakuan buruk yang dulu pernah dilakukan. Padahal mungkin muslim. Ya. Padahal mungkin muslim. Nah, maka itulah adab. Artinya apa? Orang kafir pun bisa memiliki adab, amanah, jujur, gitu kan? Artinya apa? Komitmen dan lain macam sebagainya. Tapi kalau akhlak, menurut beliau, akhlak itu nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari proses ibadah kepada Allah. Itu akhlak. Nah, ini berarti lebih tinggi. Akhlak itu berarti lebih tinggi daripada adab. Maka bisa dikatakan orang yang berakhlak sudah pasti beradab, tapi orang yang beradab belum tentu berakhlak. Kenapa? Karena akhlak itu proses hasil yang muncul yang didapatkan dari proses ibadah kepada Allah, dan ini hanya dimiliki oleh muslim, hanya bisa didapatkan oleh seorang muslim. Makanya seorang muslim yang berakhlak pasti dia beradab. Tapi orang kafir yang beradab dia tidak berakhlak. Makanya akhlak itu juga bisa kita konotasikan berarti apa? Nilai kebaikan, nilai kemuliaan yang muncul dari proses ibadah, sehingga muncul rasa takutnya kepada Allah dan dia melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Makanya kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, zina, mabuk, judi. Ya Pak, coba kita survei Pak. Zina, mabuk, judi. Ya. Seluruh agama pasti mengatakan tiga ini baik atau buruk? Buruk. Ya kan? Buruk. Tapi kita lihat negara-negara kafir, ini zina, judi, apa tadi? Mabuk, ini hal yang biasa. Tadi Jepang dari sisi adabnya yang amanah gitu kan, santun, ramah misalnya gitu ya. Kemudian jujur. Oke, mungkin iya mereka beradab, tapi mereka tidak berakhlak. Kenapa? Di Jepang itu ya, atau di Amerika itu biasa. Zina biasa. Bahkan pornografi yang terbesar di dunia itu dari Jepang. Mabuk apalagi, ya, judi apalagi. Tapi kan itu tidak bagi umat Islam, tidak ada dalam Islam seperti itu. Nah, makanya orang yang berakhlak sudah pasti beradab, tapi orang yang beradab belum tentu memiliki akhlak. Proses dari ibadah yang dilakukan kepada Allah. Makanya Rasulullah dikatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Aisyah ketika ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Artinya kalau kita ingin lihat Al-Quran berjalan, lihatlah Rasulullah. Kenapa? Karena setiap apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, Rasulullah kerjakan. Setiap apa yang dilarang dalam Al-Quran, Rasulullah tinggalkan. Itulah akhlak beliau. Makanya nilai yang paling tinggi, nilai kemuliaan akhlak yang paling tinggi itu apa? Menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu nilai akhlak yang paling tinggi. Terkadang kita mendengar begini Bapak Ibu, akhlak mahmudah atau akhlakul karimah ya, dan akhlak mazmumah, akhlak sayyi'ah, akhlak terpuji, akhlak yang tercela, adab yang baik, adab yang buruk gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau saya pribadi memang sebenarnya tidak ada istilah akhlak yang baik, akhlak yang buruk.
Kalau seseorang dikatakan memiliki akhlak yang buruk, berarti dia tidak berakhlak, itu saja. Kalau seseorang dikatakan tidak memiliki adab yang baik, berarti dia tidak beradab. Jadi bukan adabnya buruk ya. Kenapa? Karena biasanya kalau dikatakan kata-kata adab, kata-kata akhlak itu berarti konotasinya baik. Oh, dia beradab, berarti baik. Oh, dia nggak beradab, berarti buruk, itu saja. Oh, dia berakhlak, baik. Oh, dia nggak berakhlak, berarti buruk. Ya, walaupun bisa juga kita tadi tetap kita memakai istilah akhlakul karimah yang ada masalah. Karena kalau kita lihat dari beberapa ayat tadi, contohnya wa innaka la'ala khuluqin azim, khuluqin azim, khuluq saja dikatakan. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan bu'istu liutamima makarimal akhlak, ya, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini pengertian akhlak dan adab atau perbedaannya. Jadi satu sisi akhlak dan adab itu ada persamaan, tapi satu sisi ada perbedaan. Ya. Nah, namun yang jelas akhlak itu lebih tinggi. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat dulu para ulama itu bagaimana mereka itu terlebih dahulu mengajarkan anak-anak mereka adab. Ya, seperti tadi orang Jepang itu dari kecil mereka sudah dibajari jujur gitu. Bahkan ada fenomena gitu, pengakuan dari salah seorang gitu di Jepang itu ada barang berharga jatuh gitu kan Pak, ada emas atau anting jatuh, itu nggak ada yang mau ngambil. Itu nanti malah dipinggirkan, ditaruh di pinggir supaya nanti yang punya bisa nampak. Kenapa dipinggirkan? Supaya nggak terpijak sama orang. Itu sampai seperti itu. Kemudian kalau eskalator, pernah naik eskalator ya? Tahu eskalator? Tangga berjalan ya. Nanti nggak tahu pula eskalator, kalkulator pula katanya nanti. Kita kalau naik eskalator gimana? Di Indonesia lah rata-rata kita eskalator gimana? Penduduk Indonesia suka hati kan ngobrol. Kalau di negara-negara barat, Jepang, itu eskalator yang kiri untuk yang berdiri, yang kanan untuk yang mau cepat. Berarti kalau mereka mau berdiri santai, jalan, turun, ya diri di sisi kiri. Kanan ini kosong. Kenapa? Kanan ini untuk orang yang mau cepat, buru-buru. Dia mau turun duluan. Ya kan? Nah, kalau kita kan enggak. Ngobrol, 2, bertiga, berlima di eskalator. Ya kan? Nah, ini dari sisi ini kedisiplinan, adab yang baik itu sudah terlihat. Itu kan adab yang baik. Padahal dalam Islam itu kan diperintahkan yassiru wala tu'assiru. Kata Rasulullah apa? Beri kemudahan, jangan beri kesulitan. Kita ngalangi jalan orang itu memudahkan atau menyulitkan? Memudahkan. Maka saya katakan kembali, setiap budi, adab yang baik, sesuatu yang baik, nilai yang baik itu berasal dari Islam. Cuman sekali lagi, justru kebanyakan umat Islam tidak menggunakannya, tidak menerapkan dalam kehidupan mereka. Jadi jangan dibilang yang kadang ada orang bilang gini, biar aja lah kafir tapi jujur, daripada Islam tapi korupsi, ya kan? Ahok kemarin kan gitu, biarlah kafir tapi jujur daripada Islam tapi korupsi. Oh, seakan-akan kalau udah jujur itu udah bagus sekali gitu daripada Islamnya. Pernyataan ini tentu nggak bisa kita benarkan, ya. Meskipun tak bisa juga kita salahkan. Makanya seharusnya seorang Muslim menerapkan nilai-nilai Islami yang benar. Jadi jangan malah Islam kok kayak gitu malah ya adabnya, akhlaknya. Ini orang kafir malah adabnya baik gitu, ya. Walaupun terkadang faktanya memang demikian. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari adab dan akhlak. Jadi dalam hal yang remeh aja, dalam sesuatu yang misalnya dianggap remeh, itu terkadang kita meremehkan. Ya, kalau kata Rasul, bermuka manis kepada wajahmu adalah sedekah, senyum kepada saudaramu adalah sedekah, tegur sapa. Itu kan termasuk akhlak yang baik. Ya kan? Akhlak yang baik. Nah, makanya sekarang kita lihat justru orang-orang kafir yang menerapkan itu, Pak. Ya, menerapkan, mereka biasa saling menyapa. Ya, ini malah kadang umat Islam apa? Saling cemberut gitu.
atau buang muka, malah bermusuhan dan macam sebagainya. Nah, itu pengertiannya. Kemudian anjuran untuk berakhlak mulia, surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Dilanjutkan ayat selanjutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian apa? Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Ya, menahan amarah. Ini kan akhlak. Masuk kepada poin akhlaknya nih. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ini juga poinnya akhlak. Jadi di sini kita diperintahkan. Makanya nanti di antara definisi ulama itu akhlak itu apa? Menahan amarah, ya, memaafkan kejahatan orang lain dan bermuka manis kepada orang lain. Ya, itu poin-poin akhlak itu kan seperti itu. Kemudian dalil yang lain sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian beliau mengatakan innal albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi saya mengatakan kebajikan itu akhlak yang baik. Ya. Kemudian innal abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azim darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu ladayyi'ul ibadah. Sesungguhnya seorang hamba yang berakhlak baik, ya, itu akan mencapai derajat dan kemuliaan yang tinggi meskipun ibadahnya sedikit. Nah, ini berarti kan Pak, Bu. Jadi meskipun akhlak kita baik, meskipun ibadah kita sedikit, tapi akhlaknya baik, kata Rasulullah, dia dapat memiliki derajat yang tinggi, yang mulia di akhirat, bahkan mengalahkan orang-orang yang ibadahnya banyak tapi akhlaknya buruk. Ingat hadis Nabi, sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, imra'atun kasurat saumuha, ya, wa salatuha wa sadaqatuha. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita banyak puasa sunnahnya, banyak salat sunnahnya, banyak sedekahnya, banyak, walakin tu'ti jaroha, tapi dia suka menyakiti tetangganya, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia berada dalam neraka. Padahal tadi puasanya banyak, salat sunnahnya banyak, sedekahnya banyak, Pak, Bu. Tapi karena suka menyakiti tetangga, neraka, kata Rasul. Ini jangan tertipu dengan amal ibadah kita yang banyak tapi akhlak kita buruk, khususnya kepada tetangga. Neraka. Ditanya lagi, imra'atun qalilun shaumuha, ada pula seorang wanita puasa sunnahnya sedikit, salat sunnahnya sedikit, bahkan dia bersedekah hanya dengan sepotong keju. Keju itu diiris tipis, itulah sedekah dia. Maksudnya apa? Saking sedikitnya sedekah dia, ya sampai seperti itulah digambarkan dalam hadis tadi. Tapi dia tak pernah menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, wanita tadi berada di surga. Ya. Nah, ini masalah penting tentang akhlak. Bukan berarti kemudian kita meremehkan ibadah. Udahlah Ustaz, nggak perlu banyak-banyak ibadah, penting akhlak saya baik. Gitu ya, yang nggak seperti itu. Ya. Tentu yang terbaik itu yang ibadahnya banyak, ibadahnya konsisten, ibadahnya istiqomah, akhlaknya juga baik, ya, itu yang lebih baik. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ini anjuran untuk berakhlak mulia, ya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian, wa aqraba minni majalisan, dan yang paling dekat tempat duduknya nanti di surga denganku, siapa? Ahsanukum khuluqan, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya, jadi bukan yang paling banyak sholatnya, Pak, yang paling banyak puasanya, bukan,
bukan yang paling banyak baca Qur'annya, bukan yang paling banyak sedekahnya, bukan, tapi yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlak, yang paling dekat duduknya, yang paling dekat, yang paling dicintai Rasulullah, dan yang paling dekat majelisnya nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, itu sesuai dengan hadis Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian pendapat ulama salaf tentang akhlak yang mulia. Nah, ini beberapa perkataan ulama tentang akhlak, Pak. Hasan Basri rahimahullah mengatakan, akhlak yang baik itu adalah bermuka manis, dermawan, dan tidak suka mengganggu. 3. Bermuka manis, dermawan, suka membantu, dan tidak mengganggu orang. Ya, kira-kira kalau 3 ini ada pada kita, Pak, Bu, berarti kita sudah termasuk memiliki akhlak yang baik menurut Hasan Al-Basri. Suka bermuka manis, dermawan. Dermawan ini bukan berarti ngasih harta saja, tidak, tapi juga suka bantu orang. Apakah bantu dengan harta, dengan tenaga, dengan ide, ya kan? Solusi, ada masalah, dikasih bantuan dengan ide-ide yang bisa menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir apa tadi? Tidak mengganggu. Ya, nggak suka mengganggu tetangga khususnya. Abdullah bin Marok, beliau mengatakan hal yang baik terhimpun dalam 3 hal. 3 hal juga nih Abdullah bin Marok, yaitu menjauhi hal yang haram. Ya, istinabul haram, menjauhi yang haram, mengusahakan yang halal, dan memberi kelapangan kepada keluarga, memudahkan urusan keluarga. Ulama lain mengatakan hal yang baik adalah dekat dengan orang dan bersikap baik kepada sesama. Yang lain mengatakan tidak menyakiti orang dan sabar terhadap orang-orang beriman. Sabar terhadap orang-orang beriman. Ini akhlak yang baik, Pak. Terkadang kita mendapati sekitar kita mungkin perilakunya kurang baik, sikapnya kurang baik, perkataannya kurang baik, ngenes dengarnya gitu kan, rasanya pengen nampol aja gitu, Pak. Tapi ya bersabar. Ya, enggak kemudian setiap ada masalah, ada yang tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, bisa kita rubah. Enggak seperti itu, belum tentu. Maka hal yang baik itu bagaimana? Ya bersabar. Bersabar terhadap kerenah. Kerenah itu apa? Perangai. Perangai mereka itu ya kita bersabar. Jadi enggak kemudian, udahlah yuk cabut aja. Ya, udah yuk pindah aja kita dari sini. Kenapa? Ini tetangga jelek-jelek kali ini, sifatnya nih, akhlaknya jelek-jelek kali ini. Ya, bersabar. Yang lain mengatakan tidak mementingkan sesuatu selain Allah. Dan banyak lagi. Memiliki rasa malu yang mendalam, senang berbuat kebaikan, tidak banyak bicara, ya, selalu beramal dan sedikit berbuat kekeliruan, menghindari perbuatan yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni, ya, tidak suka mengutuk, mencela. Ini termasuk tadi mengganggu lah, ya, tidak mendendam dan lain macam sebagainya. Ya, itu. Kemudian keutamaan akhlak mulia. Nah, ini keutamaan ini Bapak Ibu. Yang pertama, yang merupakan tujuan diutusnya Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Tadi hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Berarti kalau kita tidak mengutamakan atau tidak ambil peduli terhadap akhlak atau mengacuhkan masalah akhlak, berarti kita mengacuhkan sebab diutusnya Rasulullah. Padahal Rasulullah diutus tadi apa? Untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau kita hanya merasa, wah penting saya ibadah Ustaz, penting ibadah saya banyak, nah, ini salah, Bu. Makanya pernah seperti ini, ada seorang ustaz mengatakan, ya, kamu ngajimu itu, ya, saya tengah dengar ustaz apa kemarin, yang datang ke Tanjung Mas apa? Ustaz apa? Yang kemarin di Ustaz Salim, ya, Salim Afil, ada potongan video dia luar biasa, beliau mengatakan seperti ini, kamu ngajimu itu untuk apa gitu?
Apakah tujuan ngajinya itu untuk ana khairun minhu, merasa lebih baik dari orang lain, atau justru merasa tawadu kepada orang lain? Ini kalau ada orang ngaji kok malah makin sinis, ada yang ngaji kok malah makin apa ya? Makin apa? Sadis. Nah, ini berarti salah, ini ngajinya salah. Lihat tetangga, gitu kan? Nggak pernah tegur, nggak pernah sapa, ya, merasa dirinya paling benar. Nah, ini gawat, ya, gawat. Nah, makanya akhlak itu seperti itu. Yang kedua, dapat memberikan timbangan amal perbuatan. Jelaslah. Tadi bahkan Rasulullah mengatakan, meskipun ibadahnya sedikit tapi akhlaknya baik, maka dia mendapatkan derajat yang tinggi. Orang yang berakhlak mulia, orang yang paling sempurna imannya. Yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, ya, kesempurnaan iman itu bergantung kepada kesempurnaan akhlak. Lihat akhlak kita bagaimana, begitulah kadar iman kita. Kalau seorang suami, akhlak kita kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, ya. Kalau kita seorang istri, akhlak kita kepada suami, ya, kepada anak, kepada mertua, ya. Nah, itu diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang ibadahnya banyak, ibadah sunnahnya banyak, kemudian merasa sudah cukup, tapi akhlaknya kurang. Kemudian orang yang berakhlak mulia, orang yang paling cintai Rasulullah yang tadi, ya. Akhlak yang paling mulia adalah amalan yang paling mulia. Kemudian seorang yang berakhlak mulia akan mendapatkan kedudukan dan martabat tinggi di hari kiamat. Yang terakhir, akhlak yang mulia merupakan warisan para nabi, ya, dan para orang-orang soleh. Jadi para ulama dulu mereka lebih memuji orang yang beradab meskipun ilmunya sedikit daripada orang yang ilmunya banyak tapi tak punya adab, ya. Meskipun ilmunya sedikit tapi dia beradab daripada banyak ilmunya tapi tak beradab. Seperti itu. Kemudian kita masuk poin-poinnya Bapak Ibu, ya, macam-macam adab atau akhlak. Yang pertama, akhlak atau adab terhadap Allah. Nah, ini poin pertama ini. Jadi sebelum bahas poin-poin yang lain, kita bahas dulu adab atau akhlak terhadap Allah. Apa saja poin-poinnya? Ya. Adab terhadap Zat yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki. Yang pertama, mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan dengan memperbanyak pujian kepadanya dan memperbanyak amal soleh. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Kami tidak meminta rezeki darimu, kamilah memberikan rezeki kepadamu. Ini dalil bahwasanya kalau kita menjaga sholat, mudah-mudahan Allah perbaiki rezeki, Pak. Tapi bukan berarti sholat untuk mendapatkan rezeki. Tidak kemudian, Ustadz, saya udah sholat tapi kok rezeki saya masih macet, Ustadz. Ya. Nah, ini poin satu Bapak Ibu. Keliru menganggap rezeki itu hanya harta. Rezeki itu kan banyak, kesehatan rezeki, dimudahkan menyelesaikan masalah rezeki, apa lagi? Anak yang soleh rezeki, istri yang taat rezeki, suami yang bagaimana, Bu? Ya, yang menyejukkan pandangan mata rezeki. Jadi walaupun suaminya duitnya sedikit gitu kan, tapi kalau melihatnya, kalau nggak di rumah dikangenin, itu rezeki berarti. Untuk apa suami duitnya banyak tapi berharap keluarlah kau dari rumah nih, ya. Kalau di rumah berantem, kalau di luar dikangeni, itu rezeki nggak, Bu? Ya kan? Kalau di rumah begaduh aja, tapi kalau ada keluar, suaminya kerja cari nafkah dikangenin, ya?
Ya, rezeki. Mensyukuri segala bentuk nikmat Allah. Nah, bersyukur itu pernah saya bahas, bersyukur itu bukan atas apa yang didapat, tapi apa yang sudah dimiliki. Jangan kita, wah saya belum dapat mobil, berarti belum bersyukur. Wah saya belum dapat rumah, berarti belum bersyukur. Apa yang kita miliki sekarang, sudahkah kita bersyukur? Ya, ini malah memikirkan apa yang belum dimiliki. Oh, kapan bersyukurnya berarti? Mau sampai kapan bersyukur? Nah, ini adab kepada Allah. Lo kita sama orang tua saja, sama atasan misalnya gitu kan, sama bos, sama majikan kita yang ngasih rezeki, yang ngasih gaji kita, orang tua yang ngasih jajan kita, nafkah kita, mungkin ngasih bantuan kepada kita, lo kita terima kasih, berbuat baik, santun gitu kan. Lo lantas kepada Allah kenapa enggak? Nah, bentuk syukurnya bagaimana? Mengoptimalkan ibadah. Ya, itu adab kepada Allah. Yang kedua, akhlak atau adab kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah mengetahui dan memperhatikan segala tingkah lakunya, sehingga dia malu bermaksiat kepada Allah. Nah, ini adab kepada Allah lah, muraqabah. Ya, muraqabah. Tak mau bermaksiat, kenapa? Dia yakin Allah memperhatikan dirinya. Ya, segala bentuk perintah dilakukan, segala bentuk larangan ditinggalkan. Makanya lucu kalau ada seorang muslimah ngomong gini, Bu. Ketika disuruh nutup aurat berjilbab tapi nggak mau, dia mengatakan, biarlah saya belum nutup aurat, belum pakai jilbab, yang penting akhlak saya baik. Dari mana akhlaknya baik? Lo adab akhlak sama Allah sudah tidak baik. Kenapa? Maksiat. Allah perintahkan, julurkan pakaianmu, jilbabmu, hijabmu sampai menutupi dada. Itu kan perintah, wajib. Kecuali kemarin ada yang ngomong tak wajib, ya kan? Dulu kan ada yang ngomong tak wajib, Pak, jilbab itu. Hanya istrinya, anaknya nggak berjilbab. Ya, tahu sendiri lah tuh. Kalau nggak tahu cari nanti Google. Saya nggak tahu sekarang sudah rujuk kepada pendapat yang benar atau enggak tahu saya orangnya. Pakar tafsir di Indonesia tuh, diakui di Indonesia, tapi mengatakan jilbab itu nggak wajib. Masya Allah, menyelisihi pendapat seluruh ulama. Ya kan? Penting hatinya yang dijilbabi. Kemana kamu nak hati yang dijilbabi? Kemana ceritanya hati itu bisa dijilbabi? Kemana? PD mengatakan yang penting saya nggak berakhlak buruk, saya nggak nyakiti tetangga. Ya, kamu nggak nyakiti tetanggamu, kamu nggak nyakiti orang-orang sekitarmu, tapi kamu menyakiti Allah. Ya, dengan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada jumpa orang seperti itu, Bu, gampang kita jawabnya, Bu. Ya. Yang ketiga, ridho terhadap takdir, ketetapan yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tawakal, pasrah. Ya. Dalam hadis dia diserbain, hadis yang keberapa itu? Wa alam annal ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali kalau Allah sudah menetapkan untukmu. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali kalau itu sudah Allah tetapkan bagimu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan masalah, musibah, itu takdir udah. Nggak usah banyak berandai-andai. Seandainya tadi nggak begini, pasti nggak begitu. Seandainya nggak begini, pasti nggak begitu, pasti nggak begini. Ya kan? Ya sudah, takdir terima, pasrah, tawakal. Jangan kemudian menyalahkan kepada siapa-siapa. Nah, ini akhlak terhadap Allah atau terhadap sendiri. Berarti kalau mengeluh berarti tidak beradab kepada Allah. Mengeluh kemudian menyalahkan sana sini, marah sana sini. Ya. Seperti Rasulullah itu kan pernah mendapat pengakuan dari seorang sahabat yang tak pernah mencium anaknya 10 tapi nggak pernah dicium.
Maka Rasulullah mengatakan apa? Apa yang bisa aku lakukan jika Allah telah mencabut kasih sayang dari hatimu? Artinya Rasulullah nggak marah, kok kayak gitu? Oh kamu ini begini enggak? Ya sudah, Rasul bilang gitu saja. Artinya apa? Sudah takdir yang Allah berikan. Ya, itu sudah terjadi. Jadi nggak perlu kemudian menyalahkan sana sini. Ya. Meskipun kadang penyesalan itu bisa mengubah menjadi lebih baik, sadari. Bukan berarti ya sudah takdir kemudian nggak ada perubahan, bukan. Ya. Ada ungkapan begini Bapak Ibu. Banyak orang tua yang memukul anaknya karena merusak HP-nya. Gitu ya. HP Bapak Ibu dibanting sama anak atau main lepas jatuh pecah. Gimana kira-kira? Nak lepuk. Kelepak. Tapi berapa banyak? Bukan berapa banyak ya. Ada nggak orang tua yang menghancurkan HP-nya karena merusak anaknya? Anaknya rusak karena HP. Wah, gara-gara kau nih. Wah. Ada apa? Ada Bu? Ada. Maka jangan main HP, simpan. Bantinglah HP itu. Ini kalau HP jatuh tangan anak, plang. Gitu ya. Nah, itu fakta. Itu fakta seperti itu. Jadi jangan kemudian kita, wah, jatuh HP pecah, ya sudah takdir. Oh berarti HP ini merusak anak saya. Pecah dibuatnya jatuh. Alhamdulillah. Gitu Bu ya. Wah, berat lah Ustaz. Baru beli Ustaz. Minimal kena lepuk dulu lah. Minimal itu. Maksimalnya apa? Di penjaranya anaknya. Gantungnya pula anak itu. Takut pecah dia jatuh. Wah, takdir. Wah, sudah takdir Allah. Berarti apa? Ada hikmahnya. Berarti HP-nya merusak anakmu. Makanya Allah pecahkan. Oh, alhamdulillah. Berarti nggak usah pegang HP lagi. Atau nggak usah belikan HP lagi sama anak. Sekarang anak-anak SD udah dibelikan HP. Kebanggaan orang tua ngasih anak HP, bangga dia ngasih anaknya HP itu bangga dia. Bisa belikan HP kepada anak. Anak punya HP sendiri, bangga orang tua sekarang. Masya Allah. Ya. Akhirnya joget TikTok segala macam. Yang keempat, senantiasa memohon rahmat Allah dan senantiasa berdoa merengek kepada Allah. Ini adab kita kepada Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Ya. Wasiat rahmati kulli syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Sebanyak apapun dosa, rahmat Allah itu lebih luas. Ya. Nah, jadi minta ampun, minta rahmat Allah. Rahmat itu lawannya laknat. Nah, kalau ditanya apa definisi laknat, lawannya rahmat. Berarti kalau seseorang dilaknat berarti jauh dari rahmat. Berarti kalau seseorang mendapatkan rahmat maka tidak dilaknat. Ya. Jadi banyak-banyak minta sama Allah. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka sama dia. Jangan-jangan nih Allah lagi murka sama kita. Kenapa? Karena kita jarang berdoa sama Allah. Coba Bapak Ibu, satu hari berapa kali doa? Berapa kali doanya? Oh banyak lah Ustaz. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Mau makan aja doa deh. Kalau nggak makan nggak doa deh. Itu kan doa Ustaz. Berapa kali doa angkat tangan minta sama Allah? 5 kali kita sholat. Ada keutamaan berdoa antara azan dan iqamah. Kita gunakan nggak itu? Ya, hati-hati. Kalau kurang doa kita kepada Allah Bapak Ibu, Allah murka sama kita. Kalau manusia diminta murka, manusia sering diminta murka dia. Kau lagi. Ya. Kalau datang pasti ada permintaan. Itu manusia. Tapi kalau Allah justru semakin banyak kita minta, semakin sering kita minta, Allah semakin senang. Menunjukkan kita semakin butuh kepada Allah. Makanya seorang muslim semakin menampakkan kebutuhan kepada Allah, Allah makin cinta. Sebaliknya, kalau dia istighna, apa istighna? Merasa tidak butuh, merasa tidak perlu kepada Allah, merasa dirinya cukup. Nah ini
perilaku orang-orang terdahulu yang Allah adab. Ya, naudzubillah. Maka sering-sering berdoa. Walaupun mungkin kita sedang tak ada masalah, walaupun ekonomi kita sedang lancar, walaupun kita sedang apa? Oh, pokoknya sedang dapat nikmat yang banyak lah. Bukan berarti kita tak berdoa kepada Allah. Yang kelima, senantiasa bertakwa kepada Allah karena amat hebat siksaannya dan amat cepat hisabnya. Ya, meningkatkan ketakwaan karena meyakini Allah itu sangat hebat siksanya dan sangat cepat hisabnya. Ya. Bapak Ibu, kita kalau ditanya istri atau ditanya suami, Bapak Ibu diinterogasi tentang suatu, mungkin terkadang kita sudah bingung jawabnya. Ya, itu terhadap suami atau istri, atau ditanyain orang tua, diinterogasi orang tua, ya, atau diinterogasi siapapun lah yang itu memiliki jabatan yang tinggi dari kita. Kita akan gelagapan, akan bingung, akan panik, akan cemas. Bagaimana kalau Allah yang menghisab? Ya, kata Al-Quran, wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah manusia itu melihat apa yang akan dilakukan pada esok hari, hisab. Jadi karena tahu Allah itu hisabnya cepat, maka dia bertakwa kepada Allah. Ya. Itu yang terakhir, ya, adab yang terakhir kepada Allah yang kelima. Yang keenam ada, tapi saya rasa sama. Ya, intinya bertakwa, karena bertakwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Ya. Surat An-Nur ayat 24, ayat 52. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mayuti'illah wa Rasul, kemudian takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Taat kepada Allah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Taat, takut, takwa, maka merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya, Bapak Ibu, sampai sini dulu akhlak atau adab terhadap Allah. Ya, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan adab terhadap Al-Quran. Ya, terus nanti sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup? Silakan.